Oke. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue di channel Satria Vlog ya. Oke guys. Oke, kali ini gue mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang bagus juga, kayak kemarin di video gue sebelumnya gitu kan. Hari ini gue nggak sendiri guys. Gue hari ini jalan-jalan bareng anak-anak. Gue punya teman lagi guys di video vlog gue kali ini. Mereka lagi di belakang. Ini salah satunya guys. Kami orangnya banyak. Kayaknya kisaran 8 sampai 7 kayaknya. Oke, ada satu lagi. Maju biar masuk kamera. Ini guys, banyak mereka. Maju biar masuk kamera. Oke. Kali ini gue mau ajak kalian ke air terjun sih. Menurut gua air terjun itu bagus guys, pemandangannya cukup bagus, kayak adem gitu kan. Cuman lokasinya jauh sih, terpencil dari pedesaan gitu kan. Dan air terjun itu di daerah gua cukup terkenal sih guys. Cukup banyak orang-orang yang berkunjung ke sana. Apalagi kan setelah lebaran ini banyak gitu kan orang-orang pendatang baru, dan mereka pengen liburan sebentar di sana gitu. Bagi kalian yang tinggal di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan gitu ya, dari daerah Banjarmasin, dari Barabai, dari Kandangan, itu tempat wisata itu recommended banget guys bagi kalian. Bagi kalian yang suka traveling, suka nuansa alam, khusus banget buat kalian di situ guys. Dan perjalanan kali ini pun menurut gua lumayan jauh sih, memakan waktu yang banyak. Oke guys, tetap ikutin gua ya, dan jangan lupa kalian di subscribe, di like kalau perlu, dan jangan lupa di komen guys. Kasih gua masukan, apa ya, komen aja sih sebenarnya apa yang perlu gua perbaiki dan apa yang harus gua lakuin. Jujur gua orangnya gimana ya, mencari materi itu bagi gue jujur gue sulit banget guys, sulit sebenarnya. Kalau yang nggak ada tujuan kan, misalkan kayak nggak ke tempat traveling, kayak traveling jalan-jalan gitu, kayak nggak ada tempat wisata atau tempat yang perlu dikunjungi, jujur gue apa ya, bingung sebenarnya, nggak tahu apa sih isi materi vlog gue ini gitu kan. Gue nggak tahu sebenarnya. Oh guys, ngomong-ngomong, hari ini kan hari raya yang hari lebaran, maksudnya hari lebaran yang ke-4 ya kalau nggak salah, 4. Dan mungkin hari ini padat juga guys jalanan, karena kan mereka mau harus balik gitu kan.
setelah pulang kampung mau harus balik lagi ke tempat mereka masing-masing dan mulai lagi bekerja seperti biasa. Sebenarnya tempat wisata ini dulu gue pernah sih guys, sekali sebenarnya ya. Iya, kalau yang nggak salah sekali gue kesana. Tempat itu bagus guys, adem. Jujur gue adem banget di sana. Adem, enak, nuansanya itu kayak realis banget gitu kan, nggak ada yang dirombak dari tempat itu sendiri. Cuman ada sih sedikit-sedikit tuh, cuma kayak ditambahkan aja sih biar lebih bagus gitu kan kelihatannya, kayak tambahkan tanaman gitu kan, maksud gue tambahkan tanaman, kayak tempat santai gitu, kayak tempat angkringannya juga gitu. Sebenarnya itu bagus sih menurut gua, bagus, dilestarikan kayak gitu. Dan jujur perjalanan kali ini gua masih rada-rada ingat sih jalannya guys, rada-rada kayak ingat atau lupa itu bener-bener gua jalannya, karena kan perjalanan yang waktu dulu itu gua kesana itu sudah lama guys, dan sekarang mungkin gua perlu peta sih buat jalan-jalan ke sana lagi biar enggak sesat maksud gua. Sorry guys. Akhir-akhir ini gua batuk kan guys, entah itu batuk terus. Mungkin gua suka minum es sih sebenarnya. Gue suka minum es dan ya kayak gini. Teman-teman gue pada ketinggal guys, pada ketinggal dia. Kita harus hati-hati guys yang kayak gini, harus hati-hati biar nggak ketabrak aja sih. Hati-hati gitu, nah kayak gini kan, yang tiba-tiba nyebrang nggak lihat kiri kanan gitu maksud gue, tiba-tiba aja terobos gitu kan, dan kita nggak lihat ya disitulah terjadi ketabrakan gitu kan. Sama-sama perlu hati-hati sih, saling jaga aja sih, jaga jarak gitu kan. Oke guys, kali ini teman-teman gue pada ketinggalan semua kayaknya. Ketinggalan semua gitu. Mereka juga nggak tahu guys, katanya gue kan disuruh apa ya, membimbing mereka gitu biar tahu jalannya. Macet banget guys, sumpah ini macet banget ini, bahaya nih kayak gini, ketabrak kan. Iya kalau ketabrak gak apa-apa, hanya ketabrak motor lingsek kan, lecet gitu maksud gua, terus nggak bisa dibawa jalan. Aduh, nanti motor lagi diurusin kan. Menurut gue macet dari yang kemarin sih guys. Ada video gue yang sebelumnya ya, lebih parah ini sih menurut gue.
karena mungkin hari yang Lebaran keempat ini puncaknya sudah guys. Maksud gua puncak arus balik gitu kan. Oh yes, di Ras ini kemarin ke tempat wisata yang kemarin ini daerahnya guys, daerahnya yang gua ke tempat gua kemarin kan, dan ini cuma belok kiri gitu kan, ambil kiri. Cuman yang kalau jalan gua sekarang ini kita lurus aja, lurus dan lumayan jauh sih, lurus aja sih ya. Dan ini belokannya guys, ini belokan kemarin dari sini, dan sekarang kita lurus aja. Dan semoga aja sih jalan yang ke arah air terjunnya itu kan, ke tempat tujuan air terjun itu nggak becek sih. Sebenarnya jalan itu menurut gua dulu sih jalannya agak berbatu sih guys, menurut gua sakit sih, kan nggak diaspal sih situ. Jalannya aja maksud gua nggak terlalu lebar, cuman kecil aja jalannya, cuma bisa dilewatin buat kendaraan aja sih, kendaraan bermotor aja kan. Kalau yang mobil menurut gua kayaknya nggak bisa sih. Ada orang meninggal guys. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalnya kita sih sebagai manusia ya, tunggu gilirannya aja sih, tunggu giliran ya, kayak gitu. Semua manusia ya pasti mati kan, pasti dikebumikan juga gitu. Yang kayak gitu sih apa sih ya, sebagai manusia itu apa sih yang perlu kita sombongkan gitu. Kalau bicara masalah sifat sombong itu apa sih yang perlu disombongkan oleh manusia itu sendiri gitu. Soalnya kita lahir dari tanah dan dikebumikan pun ke tanah lagi gitu kan. Maksudnya sama aja gitu, sama rata aja gitu, gak ada yang dibedakan dari kita gitu. Cuma yang pandangan kebanyakan, cuma kan pandangan yang nyata aja menurut gua yang membedakan itu cuma harta aja sih. Harta kan sama tahta itu aja. Terkadang yang punya harta, siapa yang nggak punya aja itu dibandingkannya nggak wajar. Kenapa nggak wajar menurut gua? Kita ambil hal kecil aja sih. Kalau orang itu kan kaya, punya uang, rumah gede gitu kan, pasti banyak sih yang mau diakuin keluarga sama dia gitu kan. Kayak apa ya, apa aja gitu disapa gitu kan, kemana aja itu pasti dihormati gitu kan. Tapi bagaimana kalau yang nggak punya apa-apa, punya rumah kecil, nggak punya motor, punyanya sepeda aja. Ada kadang manusia yang menilainya cuma sebelah mata gitu pandangannya gitu kan. Ya jauh beda guys perlakuannya, yang miskin sama orang yang kaya gitu jauh beda. Dan menurut gua pribadi sebenarnya apa sih yang perlu disombongkan gitu kan di dunia ini, apa sih gitu. Gak ada kan yang perlu disombongkan. Harta aja nggak bisa dibawa mati, dan kita mati pun harta nggak bisa dibawa gitu kan. Sorry guys.
kan ya gitu ya, kan namanya manusia tuh banyak sifat sih. Kadang ada yang sombong kan, kadang ada yang ramah, ada yang angkuh, ada yang iri, banyak sih. Kalau kita mau ngoreksi sifat manusia banyak guys. Bisa-bisa durasi video gua kali ini bahas itu aja sih. Dan sebenarnya gue males sih bahas kayak sifat manusia itu kan, kalian ya pasti tahu lah, gak perlu harus gue jelasin gitu kan. Dan semoga aja kalian gitu, penonton gue atau penonton yang setia gue, jangan ada yang sifat sombong kayak gitu guys, gak baik. Soalnya apa sih yang perlu disombongkan gitu kan, itu sama aja. Yang membedakan ya cuma tadi yang gue bilang gitu kan. Oke guys, dan ini misalkan nih gue ditanya sama kalian nih, bang, lu sudah punya pacar gak bang? Gue jawab nih guys ya, gue nggak punya pacar. Jujur gue nggak punya pacar ya. Bukannya nggak laku sih, bukannya nggak laku gue, cuman gimana ya, di umur gue sekarang gitu cari pacar itu susah guys. Kalau gue sendiri dibilang cari pacar enggak sih, gua intinya lebih cari istri sih, lebih cari kayak pasangan hidup gitu kan. Ya itu sih kalau di umur gue yang sekarang, nggak ada lagi sih kayak mau main pacaran kan. Mungkin setelah jadi istri pacaran gitu kan, bagusnya kayak gitu. Dan menurut gua kebanyakannya ya, menurut ini pengalaman gua sih, lama-lama pacaran kan nggak menjamin juga sih kita tuh jodoh sama seseorang itu. Dan pengalaman gua aja, gua kemarin gitu punya pacar itu sampai ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, ada sampai 5 tahun guys. Dan itu kan nggak jadi istri gua jaga akan jodoh orang aja sih. Kalau dibilang menyesal ya enggak sih ya, enggak nyesal sih gue, karena menurut gue ya mau gimana kan, ya bukan jodoh kita gitu. Sebagaimanapun kita mempertahankan, kalau dia bukan jodoh kita ya pasti dipisahin gitu, yang sama kuasa gitu. Jadi ya dijalanin aja gitu. Dan misalkan kalian juga tanya gitu kan, bang, lo nggak nikah ya bang? Wah, gue nggak, bukannya nggak nikah sih, gue mau guys nikah, mau, cuman ceweknya nggak ada guys. Maksudnya tuh kemarin gue bicara tuh sama emak gue kan, kata emak gue, lu nggak mau punya istri gitu katanya. Kata gua kan, mau mak, mau, kata gua, cuman nggak punya gitu. Terus emak gua jawab gitu kan, gimana kalau gua jodohin gitu, gimana kalau gua jodohin katanya. Terus kata gua kan, serius mak? Iya, kata mamaku, serius. Tapi kata mamaku lagi, nggak tahu kamu suka apa enggaknya sama dia gitu kan. Terus kan gue mikir dalam hati, menurut gue pilihan emak tuh pasti yang terbaik guys, pasti yang terbaik menurut gue, pasti yang terbaik. Dan kembalinya ke gue aja sih. Terus kan gue jawab gitu, ini mah, kata gue, bukannya nggak mau punya istri, ya itu tadi kata gua kan belum punya, dan pekerjaan pun menurut gua belum cukup stabil sih menurut gua buat mengelola rumah tangga.
Terus kan emak gue jawab lagi, rezeki orang nikah, orang ibu keluarga sama rezeki yang orang bujang itu beda. Iya, emang bener sih, beda guys. Beda, kita kan nggak tahu rezeki masing-masing gitu kan. Mungkin rezeki kita dari anak, kalau kita sudah punya anak kan. Mungkin rezeki kita dari istri, kalau kita sudah punya istri ya emang kayak gitu sih. Dan kata emak gua banyak sih yang apa ya, banyak yang mau, yang ingin berkeluarga, maksud gua yang sudah berkeluarga tapi nggak punya apa-apa gitu kan, punya modal nikah aja, tapi mereka bahagia sekarang guys. Mereka bahagia sekarang dan punya pekerjaan sendiri. Dan kita kan nggak tahu gitu kan, rezeki orang-orang beda-beda gitu kan. Benar sih kata emak gua, tapi dalam hati kecil gua kayaknya belum sih saatnya, waktunya gitu kan, gua harus berkeluarga gitu. Oke guys, ngomong-ngomong ini sudah masuk sholat ya, sholat zuhur. Dan ini macet banget guys di sini, sumpah macet banget ini. Aduh. Becakot kena gugur. Becakut, kalian tahu nggak bahasa becakut apa? Pegangan. Kalau orang pasangan itu kan pegangan gitu kan, biar nggak jatuh gitu. Dan jujur sih menurut gua banyak sih guys ya, orang-orang itu bilang gue itu bucil gitu kan. Gimana ya, ya emang wajah gua kayak gini gitu, postur tubuh gua ya emang kayak gini gitu, mau diapakan gitu kan. Ya syukuri apa adanya sih. Oke gitu, dipanggil adik ya oke, dipanggil abang ya oke. Tapi kalau adik gua di rumah itu panggil gua abang guys, panggil gua abang gitu kan. Adik gua ini bahasa adik gue lagi nih. Adik gue itu sekarang sudah masuk sekolah menengah sih menurut gue, baru kelas 1 sih. Dan tingginya hampir sama gue guys, hampir sama gue dia tingginya. Dan itu adik gue satu-satunya guys, perempuan dia. Dan gue anak yang pertama gitu di dalam keluarga. Dan alhamdulillah keluarga gue sehatan semua gitu menurut gue ya, sehat-sehat semua. Dan kalian pasti kalau punya adik atau punya kakak pasti ada masa-masa dimana kalian tuh berantem aja kerjanya, berantem dikit-dikit, berantem sedikit-dikit. Gimana ya maksudnya, sedikit-dikit itu kan kayak ada masalah sedikit dijadikan berantem, minta ambilin ini aja berantem. Itulah gitu kan ya, namanya adik gitu kan, yang namanya kakak saudara ya emang kayak gitu, pasti aja masalahnya. Tapi kalau yang nggak ada yang kayak gitu, menurut gua sepi sih guys. Dalam keluarga itu, rumah itu sepi guys, nggak ada masalah-masalah kayak gitu. Jujur sepi sih. Kenapa sepi ya? Apalagi kan kalau terpisah gitu. Apalagi yang kalau jauh dari saudara gitu kan, jauh dari keluarga, sepi sih. Apalagi kalau lebaran kayak gini nggak bisa pulang. Gua bisa ngerasain guys. Bagi kalian yang rumahnya jauh, bagi kalian yang tempat kerjanya di luar kota, tempat kerjanya di mana gitu kan, sedih sih sebenarnya gitu. Dan kita yang di rumah ini beruntung sih, kita nggak jauh dari keluarga kan. Kalau mau apa-apa gitu kan ada aja emak atau bapak gitu kan, adik bisa share bicara apa gitu kan. Aku ada pikiran. Kenapa?
Oke. Ke dalam situ kena. Oke guys, kata teman gua itu motornya kayak minyaknya itu nggak turun, atau bensinnya maksud gua, bensinnya nggak turun-turun. Jadi pengen mau mati itu motor, kendaraannya mau mati. Oke guys, kita ambil kiri, kita lewat sini nih. Oke, sebagai kalian ikutin gue terus ya, jangan skip gitu kan, jangan skip, tetap ikutin gue terus.